Selamat berjumpa kembali di dalam acara kita ibadah hari Minggu. Salam Aleichem Besem Hamasya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-7 dan pasal 14 ayat 16 sampai 17 yang berkata demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami saat ini mau merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau menolong kami, memberkati kami. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Roh Kudus dan Keselamatan. Bagaimana Roh Kudus menuntun seseorang kepada keselamatan? Pertama-tama kita membaca apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sebagaimana Tuhan Yesus memberi sebuah pengajaran yang berupa pesan kepada murid-muridnya sebelum dia mati dan dia bangkit lalu dia naik ke surga. Dia sudah memberi sebuah pengajaran kepada para murid-muridnya yang dikatakan demikian. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi pekerjaan Roh Kudus untuk keselamatan pertama-tama adalah Roh Kudus menginsafkan manusia akan dosanya. Roh Kudus akan menginsafkan manusia betapa penting dan perlunya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. 3 hal yang dikatakan dengan menginsafkan. Pertama, dia menginsafkan seseorang akan dosanya kalau dia tetap tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi dia juga menginsafkan tentang kebenaran, karena Tuhan Yesus sudah mati, sudah bangkit, dan sudah naik ke surga. Roh Kudus juga menginsafkan
tentang penghakiman. Karena penguasa dunia yaitu iblis telah dihukum. Pada saat Yesus mati disalibkan, maka pada saat itu juga satu hal yang dikerjakan adalah, menurut Paulus dalam kitab Kolose dikatakan dia melucuti penguasa-penguasa dunia. Karena itu, saudara yang kasih Tuhan, itulah pekerjaan Roh Kudus yang menuntun seseorang kepada pertobatannya. Maka langkah awal yang dilakukan adalah dia menginsafkan seseorang bahwa dia berdosa di hadapan Tuhan, sehingga dia perlu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Jikalau seseorang insaf akan dosanya, maka sesungguhnya Roh Kuduslah yang membuat seseorang itu boleh menginsafi, boleh menyadari dalam hati dan pikiran serta perasaannya, boleh mengerti bahwa dirinya adalah sebagai orang berdosa, dan dia perlu insaf betul. Tanpa pertolongan Tuhan Yesus, dia tidak pernah akan beroleh pengampunan akan dosanya. Karena itu, jika Roh Kudus menginsafkan seseorang bahwa dia sebagai orang berdosa, maka dia dituntun juga kepada kebenaran untuk menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidupnya. Sebab kalau tidak, dia sudah ada dalam penghakiman Allah, yaitu dia tetap sebagai orang berdosa dan akan mati karena dosanya. Sebagaimana Roma pasal 3:23, bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6:23, upah dosa adalah maut. Demikianlah Roh Kudus bekerja untuk menginsafkan seseorang dan menuntun kepada pertobatan yang satu sisi sekaligus disebut percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Kalau langkah yang pertama itu sudah dikerjakan, maka seseorang akhirnya menerima Yesus melalui pengakuan mulutnya dan kepercayaan dalam hatinya, yang bisa disebut juga sebagai pengakuan syahadat Kristen atau pengakuan iman secara pribadi. Maka Roh Kudus, pekerjaan berikutnya adalah melahirkan kembali orang tersebut secara rohani. Kelahiran kembali adalah satu hal yang diajarkan oleh Tuhan Yesus secara langsung, bahwa kelahiran kembali adalah suatu keharusan. Sebab seseorang kalau tidak dilahirkan kembali, dia tidak pernah akan masuk ke dalam kerajaan surga, bahkan melihat pun tidak. Mari kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memberi pengajaran itu kepada Nikodemus yang bertanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Lalu muncul sebuah pertanyaan dari Nikodemus pada waktu itu, tapi juga mungkin hari ini banyak orang bertanya-tanya, bagaimana mungkin seseorang dilahirkan kembali kalau dia sudah tua? Dapatkah dia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Itu sebuah pertanyaan tentang kelahiran
secara jasmani. Tetapi Tuhan Yesus sedang mengajar kelahiran secara rohani yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Jadi jikalau seseorang tidak dilahirkan oleh karena air, simbolis firman Allah, dan roh, yaitu Roh Kudus, Roh Kudus bekerja melalui firman Allah, maka seseorang itu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa kebenaran yang mau diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang kelahiran kembali atau yang biasa disebut lahir baru? Bahwa apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Jadi kelahiran kembali adalah pekerjaan Roh Kudus yang bersifat rohani. Maka kelahirannya bukanlah kelahiran secara jasmani. Maka karena kelahirannya itu bersifat rohani, maka memungkinkan semua golongan usia atau umur, bahkan orang yang sudah tua sekalipun, jikalau belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, maka sisi pekerjaan atau karya Roh Kudus orang tersebut dia belum dilahirkan kembali. Sampai pada saat keputusan dia terima Yesus, maka pada saat itulah secara rohani dia dilahirkan oleh Roh Allah, oleh Roh Kudus, yaitu lahir baru. Mengapa itu penting? Karena kelahiran kembali menjadikan seseorang sebagai anak-anak Allah. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Jadi proses kelahiran baru menjadikan seseorang sebagai ciptaan baru, yaitu dilahirkan sebagai anak-anak Allah, menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Saat itu juga benih ilahi telah ditanam di dalam diri orang tersebut. 1 Yohanes pasal 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jadi penting dilahirkan kembali karena kelahiran kembali dihasilkan oleh benih ilahi melalui firman Allah yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang meyakinkan, menginsapkan akan dosanya, menuntun kepada pertobatan, menerima kebenaran yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Maka benih ilahi ditanam dalam jiwa dan rohnya. Maka benih ilahi pada saat itulah tertanam. Jikalau seseorang telah dilahirkan kembali, maka sesungguhnya dorongan yang besar, motivasi untuk berbuat dosa itu seharusnya tidak ada. Ayat tersebut dimaksudkan bahwa orang yang dilahirkan dari Allah, karena benihnya dari Allah, maka sifat-sifat ilahi, sifat-sifat Allah itu bekerja sedemikian rupa. Maka tabiatnya, sifat-sifatnya, dorongannya adalah dorongan ilahi. Maka sesungguhnya meskipun orang tersebut bisa berbuat dosa, tapi dengan kesadaran yang penuh, dengan dorongan dari Roh Allah, dia akan segera mengakui dosa-dosanya, akan segera bertobat. Karena benih ilahi bekerja sedemikian rupa kuat.
tidak ada keinginan yang besar, tidak ada motivasi yang besar, tidak ada niat yang besar untuk berbuat dosa. Itu yang dimaksudkan. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Roh Kudus berikutnya? Pada saat orang telah percaya, terima Yesus sebagai Tuhan Selamatnya, maka pekerjaan Roh Kudus berhubungan dengan keselamatan orang tersebut. Bukan saja orang tersebut dilahirkan kembali, tapi pada saat dia percaya, Roh Kudus memeteraikan. Efesus pasal 1 ayat 13, 2 Korintus pasal 1 ayat 22 menegaskan bahwa Roh Kudus memeteraikan seseorang pada saat percaya, bahwa meterai itu menjadi hal yang penting. Dikatakan di sana 2 Korintus 1 ayat 22, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan. Kemudian di Efesus pasal 1 ayat 13, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Saudara yang kasih Tuhan, meterai adalah tanda secara hukum sah. Dia memiliki kekuatan hukum sedemikian rupa. Semua perjanjian, semua transaksi dianggap sah secara hukum apabila ditandai, dibubuhkan sebuah meterai. Kata meterai di sini sama artinya dimaksudkan adalah cap atau stempel. Maka ketika seseorang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, saat itu juga iman percayanya kepada Allah itu dimeteraikan, dicap, disestempel oleh Allah sebagai bukti yang sah menjadi milik Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita memahami benar apa pekerjaan Roh Kudus dan keselamatan. Roh Kudus menginsafkan seseorang akan dosanya. Roh Kudus menuntun dia kepada kebenaran untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus menghakimi dia ketika dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Maka ketika dia telah menjadi percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, saat itulah dia disebut dari sisi pekerjaan Roh Kudus, dia telah dilahirkan kembali menjadi ciptaan baru, benih ilahi tertanam dalam jiwa dan rohnya. Dan Roh Kudus memeteraikan iman percayanya karena dia telah menjadi milik Allah secara sah, secara hukum, dan dia menjadi anak-anak Allah. Karena itu apabila selama ini belum paham, belum mengerti benar, maka saatnya saudara menginsafi, menyadari, mengakui akan dosa-dosanya, dan percayalah, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara, maka saudara akan diselamatkan. Karena firman Allah memberi perintah secara luas sampai pada saat ini, sebagaimana yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 30, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka
harus bertobat. Tanpa pertobatan, iman dan percaya pada Yesus Kristus, saudara tidak akan diselamatkan. Saudara akan mati dan menanggung dosa saudara sendiri. Tapi ketika terima Yesus, saudara dan saya mendapat keselamatan. Dan keselamatan itulah yang menjadi dasar pengharapan bagi kita yang telah disediakan oleh Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, biarlah firman-Mu menuntun kami kepada iman percaya, bahkan pertobatan jikalau kami belum terima Yesus sebagai Tuhan selamat. Biarlah anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, Roh-Mu yang kudus memberkati kami dengan firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.